Selamat siang adik-adik terkasih, selamat berjumpa dalam materi 7 mengembangkan diri dengan bekerja sama. Tujuan yang kita capai dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami tanggung jawab dalam kerjasama sesuai dengan kitab suci, merupakan hal yang sangat penting. 2. Menyelesaikan tugas pekerjaannya dengan bekerja sama dengan orang lain. 3. Bertumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Menghindari sikap yang merusak hubungan dengan orang lain. Sebaiknya mari kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami haturkan kepadamu atas segala kemampuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini akan kami belajar untuk mengembangkan diri kami. Bantulah kami agar dapat bekerja sama dengan siapapun untuk mengembangkan diri. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada dasarnya manusia tidak pernah mampu hidup sendiri tanpa keterlibatan orang lain. Agar manusia bertumbuh dan berkembang sesuai dengan bakatnya, mereka perlu membutuhkan orang lain dalam bekerja sama. Seperti kita amati pada gambar berikut ini, di mana Aji, Jesse, dan Siska bekerja sama untuk membuat mading. Kemampuan mereka berbeda-beda, namun meskipun berbeda, mereka saling mengisi. Aji pandai menggambar, sedangkan Jesse pandai membuat puisi, sedangkan Siska sangat lihai untuk mendesain, sehingga mading mereka terlihat sangat bagus. Setelah kita mengamati cerita dari gambar di atas, apa saja bakat anak-anak dalam cerita tersebut? Ya, kita bisa melihat Aji bisa menggambar, Jesse membuat puisi, dan Siska pandai mendesain. Yang kedua, bagaimana mereka bekerja sama dalam menyelesaikan? Mereka saling menolong dan tidak bekerja sendiri. 3. Apa yang mereka butuhkan agar bisa cepat selesai dan menarik untuk dibaca? Mereka harus bekerja sama sesuai dengan kemampuan dan bakat masing-masing. Apa pesan yang bisa kita ambil dari cerita gambar di atas? Tuhan telah menganugerahkan kemampuan dan bakat masing-masing kepada manusia yang berbeda-beda. Maka seharusnya kita harus saling membantu, saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, sebagai tugas kegiatanmu di rumah hari ini adalah membuat sebuah video singkat, yaitu melakukan kegiatan dengan bekerja sama di dalam rumah. Contohnya, kerja sama membersihkan rumah. Misalnya ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang melap meja, ada yang merapikan tempat tidur. Nah, lalu kamu videokan tugas masing-masing. Atau kamu memvideokan dalam hal kerjasama memasak. Ada yang memotong cabai, ada yang mencuci piring, ada yang memasak, dan lain-lainnya. Anak-anak, mari kita dengarkan bacaan kitab suci 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 31. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ayat 15. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andaikan seluruhnya
adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ayat 19, andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ayat 21, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya lemah yang paling dibutuhkan. Ayat 23, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pendampangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota ikut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengajar dan mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ayat 29, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Dan ayat 31, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, anak-anak, setelah kita membahas tentang kitab suci, apa yang mau disampaikan kepada kita? Yang pertama, manusia diciptakan Allah memang untuk bekerja sama. Sama seperti anggota tubuh mempunyai fungsi masing-masing. Namun, setiap anggota tubuh itu saling membutuhkan dan saling melengkapi. Telinga tidak bisa berjalan sendiri, kaki tidak bisa hidup sendiri, mata juga tidak bisa hidup sendiri. Tetapi mereka mempunyai tugas masing-masing, namun satu sama lain saling membantu. Demikian juga kita mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah untuk saling melengkapi. Pesan Santo Paulus dalam kitab di atas adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Artinya bahwa setiap orang tidak akan bisa berkembang dan bertumbuh sendiri-sendiri tanpa bekerja sama dengan orang lain. Maka kita disebut sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari orang lain. Sekarang mari kita baca kekuatan sebuah kerjasama dalam tim. Setelah kita baca, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang dilakukan dua pria di sungai di sebuah hutan? Kedua pria tersebut berniat untuk membangun rumah masing-masing. Apa yang terjadi ketika kedua pria tersebut bekerja dan tanpa saling menyapa? Yang terjadi adalah mereka berputus asa karena telah berbulan-bulan lamanya
tetapi rumah mereka tidak rampung. Yang ketiga, apa nasihat sang pemburu kepada kedua pria tersebut? Sang pemburu berkata, jika mereka bekerja sama, maka akan meringankan beban mereka. Apa yang terjadi ketika kedua pria itu menuruti nasihat pemburu itu? Akhirnya mereka membangun rumah berhasil dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Sikap apa saja yang dibutuhkan dalam bekerja sama? Sikap apa saja yang harus dihindari dalam bekerja sama? Nah, sikap yang dibutuhkan dalam bekerja sama adalah rela berkorban, saling percaya, setia, dan saling terbuka. Sedangkan yang tidak dibutuhkan adalah egois, memandang orang lain rendah, kurang terbuka, dan tidak saling percaya. Nah, anak-anak, setelah kita melihat bagaimana pentingnya kerjasama dalam hidup sehari-hari, maka sekarang mari kita bandingkan pesan kitab suci tentang sikap bekerja sama dalam cetakmu halaman 85. Di situ kita melihat sikap-sikap apa saja yang diperlukan dan sikap-sikap apa saja yang tidak perlu dilakukan. Kemudian mari kita isi halaman 85 paling bawah. Pesan kitab suci tentang sikap dan manfaatnya. Yaitu misalnya sikap jujur manfaatnya akan menimbulkan rasa saling percaya. Sikap rela berkorban berarti manfaatnya pekerjaan cepat selesai. Sikap terbuka manfaatnya dapat saling menghargai perbedaan, manfaatnya akan tercipta kerukunan. Dan sikap setia akan menciptakan kekompakan dalam tim atau kelompok. Nah, anak-anak, sikap apa yang perlu dibangun dalam bekerja sama? Sikap yang perlu dibangun adalah yang pertama adalah sikap jujur. Kita harus jujur terhadap diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Yang kedua, sabar. Sabar menerima kritikan, menerima pendapat orang lain meskipun pendapat kita berbeda. Disiplin dan tepat waktu. Yang keempat, lemah lembut. Tidak beranarkis ataupun arogan dalam menghadapi teman-teman. Menerima apa adanya, menerima kekurangan orang lain ataupun kelebihan orang lain. Sehingga dalam bekerja sama tercipta hasil yang memuaskan. Nah, agar manusia bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya, manusia selalu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Maka, buatlah moto mengenai pentingnya kerjasama dengan orang lain. Kamu buat sendiri sesuai dengan ide-ide yang muncul dalam pikiranmu. Seperti contoh moto yang Ibu buat di sini. Motonya, dalam tim yang kuat pasti ada orang-orang yang hebat. Hebat dalam memberikan ide, teliti dalam menerima masukan, mendengarkan pendapat orang lain, dan menghargai semua anggota. Inilah moto saya. Mengapa? Karena kita menyadari bahwa setiap anggota itu pasti mempunyai kemampuan dan kehebatan masing-masing. Maka kalau kita mempunyai kelompok, jangan kita memilih-milih teman ataupun menganggap teman kita itu atau anggota kelompok kita itu tidak mempunyai kemampuan. Maka kita harus menghargai semua anggota kelompok kita yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Yesus atas berkat-Mu. Bantulah kami agar selalu bekerja sama dengan sesama kami dan saling menghargai satu dengan yang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.